warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa ta'abi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, hendak kita lanjutkan kajian tentang tafsir surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 281 yang berjudul riba dan bahayanya terhadap pribadi dan masyarakat, bagian yang ketiga. Jadi paragraf ini diberi judul oleh Profesor Dr. Wahab As-Suhaili, Ar-riba wa atraruhu 'alal fardi wal jamaah, ayat 275 sampai dengan 281, di mana sudah kita bahas tentang at-tafsir wal bayan, tafsir dan penjelasan dari ayat-ayat ini. Dan sebagai kelanjutannya ada sebuah hadis yang diceritakan oleh Imam Ahmad. Beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man arada an istajaba da'watuhu wa an tukshafa kurbatuhu falyufarij an mu'sirin." Barang siapa yang ingin agar doanya itu diperkenankan, diijabah, dikabulkan Allah Ta'ala, dan kesempitan atau kesedihannya itu dihilangkan, maka hendaklah ia memberikan kelapangan kepada orang yang baru mengalami kesulitan ekonomi. Jadi barang siapa yang menghutangi kepada saudara muslim yang lain atau kepada manusia yang lain, pada saat jatuh tempo orang yang berhutang itu dalam keadaan sulit ekonominya, kemudian diberikan tenggang waktu, ditambah lagi, ditolerir, maka pada saat itulah salah satu di antara sebab dikabulkannya doa orang yang menghutangi itu. Doanya akan diijabah oleh Allah Ta'ala kalau misalnya dia mendoakan kepada orang yang berhutang supaya diberikan kelapangan, diberikan rezeki, insya Allah itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Mas'ud, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Husiba rajulun mimman kana qablakum." Ada seorang laki-laki dari kamu sebelum kalian yang dihisab amal perbuatannya. Falam yujad lahu minal khairi syai'un. Ternyata pada saat dihisab di yaumul akhirah nanti, sama sekali tidak memiliki kebaikan yang pernah ia lakukan. Tidak ada kebaikan sama sekali di antara amal-amalnya itu. Illa annahu kana yukhalitun nas wa kana musiran. Hanya saja pada saat dulu dia hidup di dunia, ia adalah seorang pedagang yang kaya, selalu bergaul dengan manusia, berinteraksi dengan banyak orang, dan dia dalam keadaan ekonominya musiran, ya, longgar, jadi pedagang yang kaya. Wa kana ya'muru hilmanahu an yatajawazu 'anil mu'sir. Nah, ini nilai plusnya di sini ya. Ia selalu memerintahkan pada para budaknya untuk bersikap toleran ketika meminta hak dari orang yang baru mengalami kesulitan ekonomi.
Jadi memberikan pesan kepada ghilmanahu, para pembantunya. Kalau dulu adalah para budaknya, dia berikan pesan sponsor. Kalau ada orang-orang yang berhutang belum bisa bayar, an yatajawaz, diberikan sikap yang toleran, dilewati saja ya, tidak ditagih, berikan kesempatan kepada mereka untuk berusaha. Nah, karena sebab pesan itulah maka Allah berfirman, qala Allahu azza wa jalla, ini adalah hadits qudsi ya, di potongan yang terakhir, nahnu ahaqqu bidzalika minhu tajawazu anhu. Kata Allah, kami lebih berhak atau lebih pantas untuk bersikap toleran pada dirinya. Oleh karena itu ampunkan saja kesalahan-kesalahannya. Subhanallah ya. Inilah hari yang sangat menentukan ya, yaumul hisab itu. Ketika Allah Ta'ala memberikan toleransi kepada seorang hamba, seorang muslim, maka itu adalah keberkahan, kebahagiaan yang luar biasa. Maka orang ini walaupun tidak ada kebaikan ya, lam yujad lahu minal khairi syai'un, tidak ada kebaikan sama sekali dalam kehidupan di dunia, barangkali ibadahnya ya, mungkin pas-pasan atau barangkali sering meninggalkan, tapi karena dia memiliki sikap yang dermawan, memberikan batas waktu yang secukup-cukupnya kepada orang yang sedang sulit, maka Allah membalas kedermawanannya itu dengan balasan yang sangat banyak. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Bukankah kebaikan itu nanti akan dibalas dengan kebaikan? In ahsantum ahsantum bi anfusikum. Kalau kalian melakukan kebaikan, maka kebaikan itu adalah kembalinya kepada kalian sendiri. Dalam sebuah hadis yang panjang milik Abu Yasar atau Ka'ab bin Amr disebutkan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, man anzara mu'siran aw wada'a lahu, barang siapa yang memberi waktu tenggang kepada orang yang berhutang, yang baru mengalami kesulitan ekonomi, atau bahkan membebaskan hutang tersebut darinya, tidak perlu kembali, apalagi mungkin nilainya kecil ya. Adzallahullahu yaumal qiyamah tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya naungan di hari kiamat nanti, di bawah naungan arsy-Nya pada hari kiamat, di hari yang tiada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat, terutama pada saat di padang mahsyar, matahari didekatkan dengan seluruh manusia, akan kepanasan semuanya, semua merasa butuh pertolongan, butuh naungan. Maka di hadis ini ditegaskan bahwa di antara golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat nanti adalah orang yang memberikan tenggang waktu kepada orang yang berhutang pada saat sulit dulu di dunia, atau bahkan dia membebaskan tanggungannya tersebut. Kemudian jemaah sekalian, di ayat 281 ini, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, dan takutlah kalian pada suatu hari yang kalian itu dikembalikan di dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kemudian diberikan balasan dengan sepenuhnya kepada setiap jiwa apa yang telah dia usahakan di dunia. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak dihisab, mereka tidak dizalimi, tidak dizalimi sama sekali oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan untuk bertakwa dengan bentuk perintah yang bersifat umum, dan mengingatkan kepada seluruh makhluk
bahwa pada hari kiamat mereka semua akan dihisab. Allah juga menjelaskan tentang nasib atau tempat kembali orang-orang yang beriman dan mengingatkan kepada mereka bahwa dunia dengan segala bentuk kekayaan yang ada di dalamnya akan musnah. Isi perintah dan penjelasan ini adalah bertakwa dan waspadalah kalian terhadap hari yang sangat besar, di mana pada hari itu kalian dikembalikan kepada Allah. Lalu Dia akan menghisab amal perbuatan kalian, memberi balasan terhadap semua amal perbuatan yang telah kalian lakukan, baik beserta buruknya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun akan ada perhitungannya. Dia akan memberi pahala kepada kalian atas amal yang baik yang kalian lakukan dan memberi hukuman kepada kalian atas perbuatan yang jelek yang kalian lakukan. Setiap orang akan mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai dengan baik buruknya amal perbuatan. Kalian tidak akan dianiaya dengan cara mengurangi pahala kalian atau menambahi hukuman kalian. Jadi Allah Maha Adil ya. Tidak sebagaimana tuduhan dari sebagian kelompok. Sebagian kelompok ini menuduh bahwasanya Allah tidak adil. Allah yang menakdirkan manusia melakukan kemaksiatan, kemudian manusia mengikutinya. Lah kok Allah yang memberikan hukuman kepadanya dengan memasukkan ke neraka? Itu logika yang tidak tepat ya. Itu logika yang tidak tepat. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh kita protes terhadap apa yang Dia kerjakan. Itu otoritas Allah. Tidak boleh kita intervensi kepada takdir Allah Ta'ala. Wa hum yus'alun, manusialah yang dimintai pertanggungjawaban. Tidak perlu kita protes kenapa Allah mentakdirkan ada pandemi, Allah mentakdirkan ada bencana-bencana alam. Itu wilayah kekuasaan Allah Ta'ala yang tidak bisa kita pertanyakan, tidak boleh malah ya. Dan kita sebagai manusia yang harus mengevaluasi apakah karena perbuatan buruk kita ataukah karena itu semata-mata karena sebagai ujian dari Allah untuk menguatkan iman kita. Wa nad'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seseorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya sebesar atau seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Cuma sekalian ini kita diingatkan ya, tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi amal itulah yang makbul di sisi Allah. Karena kita tidak ada pamrih sama sekali, tidak ada tendensi apapun, itu amal yang paling ikhlas kita lakukan. Mungkin kita juga sudah melupakannya. Nah, sementara amal-amal soleh yang besar yang lainnya yang prestisius justru mengandung riya misalnya, mengandung ujub, mengandung hurur, maka menjadi tertolak, sehingga yang tersisa adalah amal-amal kecil itu. Nah, maka disitulah justru yang bisa menjadi pemberat timbangan amal kebaikan adalah amal-amal kecil yang sepertinya kita anggap sepele itu. Maka tidak boleh kita anggap ringan ya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin thaliq. Jangan sekali-kali menganggap ringan, menganggap kecil amal ma'ruf, kebaikan sesedikit apapun, walaupun kita berjumpa dengan saudara kita dengan wajah yang berseri-seri. Jadi menampilkan wajah yang sumringah di hadapan saudara kita itu mengandung nilai sedekah, mengandung pahala, bisa memberikan kesenangan kepada saudara kita yang lain.
Jadi ayat 281 itu adalah jemaah sekalian menjadi ayat terakhir yang diturunkan dari ayat-ayat Al-Quran. Ini sudah kita singgung ya, bahwasanya ayat yauman wattaqu yauman turja'una fi ilallah ini dikatakan oleh Ibnu Jurayj bahwa ayat yang berbunyi wattaqu yauman itu turun 9 malam sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian setelah turunnya ayat ini tidak ada lagi wahyu yang turun. Ibnu Jubair dan Muqatil juga berkata 7 malam. Jadi ada perbedaan, tidak ada masalahnya. Yang pertama 9 malam, yang ini bedanya selisihnya 7 malam. Ada riwayat yang lain mengatakan 3 malam atau 3 jam. Rasulullah bersabda, letakkanlah ayat ini di antara ayat riba dan ayat hutang piutang. Jadi jemaah sekalian, peruntutan surat, runtutan ayat itu adalah tauqifiyah. Tauqifiyah itu maksudnya berdasarkan petunjuk secara saklek dari Rasulullah SAW, bukan ijtihadiyah. Lawan tauqifiyah itu adalah ijtihadiyah. Ya misalnya sholat maghrib 3 itu tauqifiyah, sholat isya 4 itu tauqifiyah. Tapi kalau sholat tarawih ada yang 11, 23 itu ijtihadiyah. Nah, jadi dalam ibadah pun juga ada yang sifatnya tauqifiyah, saklek, tidak bisa dirubah karena sudah ijma' kaum muslimin, ya sudah menjadi konsensus. Ada yang sifatnya ijtihadiyah, khilafiyah, yang ada perbedaan. Jadi masih bisa diperdebatkan kalau ijtihadiyah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id Ibnu Jubair, dia berkata, ayat Al-Quran yang paling terakhir turun adalah ayat yang berbunyi wattaqu yauman. Rasulullah SAW hidup selama 9 malam setelah turunnya ayat ini. Kemudian beliau wafat pada hari Senin, tepatnya 2 malam dari bulan Rabiul Awal. Ini juga khilafiyah ya. Ini berarti kan tanggal 2 ya Rabiul Awal. Nah, padahal yang umum itu adalah seperti kelahiran beliau. Allahu a'lam ya. Jadi tidak perlu kita perdebatkan dalam masalah tanggal, waktu dan sebagainya. Termasuk yang akan kita peringati ini Isra Mi'raj biasanya ya. Yang populer adalah 27 Rajab. Ini ada khilafiyah juga, bukan menjadi kesepakatan. Tahunnya juga berbeda. Nah, cuma sekalian, berikutnya kita bahas tentang fase pengharaman riba. Ini diidentikan atau dikomparasikan oleh Wahbah Az-Zuhaili dengan pengharaman khamr. Jadi dalam Al-Quran bentuk pengharaman riba itu persis seperti bentuk pengharaman minuman keras. Yaitu apa? Terdapat di 4 tempat dari Al-Quran. Letak pertama termasuk Makkiyah, sedangkan 3 yang lainnya adalah Madaniyah. Sehingga pengharaman riba memiliki 4 fase. Jadi mengetahui posisi ayat, posisi surat, Makkiyah, Madaniyah itu cukup penting ya. Karena apabila ada ayat yang itu Makkiyah, nah, ternyata ada ayat berikutnya yang isinya sepertinya kontradiktif. Nah, yang berlaku adalah ayat Madaniyahnya. Bisa jadi ayat Makkiyahnya mansukhoh ataupun terhapus. Nah, termasuk di sini dalam hal pengharaman riba ini ada 4 tahapan atau 4 fase. Yang pertama adalah pengharaman di Mekah. Allah Ta'ala menurunkan ayat di surat Ar-Rum ayat ke-39 ya. Wa ma ataitum mir riba liyarbuwa fi amwalin nas fala yarbu 'indallah. Dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Jadi riba ini sudah mendarah daging, sebagaimana khamr juga sama ya. Ayat khamr yang menjadi bandingan ayat riba ini adalah An-Nahl 67
wa min thamaratin nakhili wal anabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Coba kita lihat ya. Dua ayat ini tidak ada larangan secara langsung ya. Kedua ayat ini merupakan langkah atau fase awal sebagai persiapan pengharaman riba dan khamr. Dan kedua ayat ini mengandung sindiran, jadi hanya disindir saja atau isyarat akan hukum haramnya riba dan khamr, serta mengandung isyarat bahwa menjauhi kedua hal ini merupakan suatu keharusan. Jadi tidak secara eksplisit jelas langsung, tapi adalah berupa sindiran. Yang kedua, jemaah sekalian, tahapan pengharaman khamr itu sudah di fase Madinah. Al-Quran mengisahkan kepada kita cerita tentang perilaku kaum Yahudi yang tetap mengambil riba, padahal Allah Ta'ala telah mengharamkannya bagi mereka, sehingga Allah mengancam akan menghukum mereka akibat perbuatan mereka tersebut. Seperti di surat ini An-Nisa 161, wa akhdhihim riba wa qad nuhu anhu. Dan karena mereka menjalankan riba padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang tidak sah atau batil, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu azab yang pedih. Bandingannya dengan pengharaman khamr pada tahap kedua adalah surat Al-Baqarah 219, yaitu yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka menanyakan kepada Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Kedua ayat ini merupakan peringatan atau warning akan hukum riba atau hukum haramnya riba dan khamr, serta merupakan pemberitahuan bahwa orang yang membangkang dalam masalah ini akan dihukum. Jadi lebih tegas lagi ya. Kalau tadi pada fase pertama hanya sindiran, kalau ini sudah mengarah kepada ancaman. Ada unsur ancaman, walaupun kalau khamr masih ada manfaatnya ya, tapi dosanya lebih berat daripada manfaatnya. Berikutnya yang ketiga adalah kemudian Allah melarang mengambil riba yang fahish, riba yang sifatnya itu telak atau yang besar ya. Yang fahish itu yang keji, yaitu riba yang selalu bertambah hingga menjadi berlipat-lipat, yaitu yang riba yang umum terjadi di dalam komunitas bangsa Arab masa jahiliyah, yaitu riba nasi'ah itu. Di surat Al-Imran 130, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Jadi kata-kata adha'afan mudha'afan yang dilarang. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Fase ketiga dari pengharaman riba ini persis seperti fase ketiga dari pengharaman khamr. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukar hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Sababun nuzul An-Nisa 43 ini adalah pada saat itu Abdurrahman bin Auf mengundang jamuan makan. Ada makan, ada minum, jamuan pesta. Termasuk di dalamnya hadir Ali bin Abi Thalib. Nah, di dalam suguhan ini ada minuman khamr. Jadi sudah biasa ya. Khamr itu seperti minum kopi, minum teh gitu, pada zaman dulu ya. Nah, setelah minum khamr itu ada bekas-bekasnya ya.
Ali bin Abi Thalib saat disuruh ngimami sholat kemudian membaca Al-Kafirun keliru. Qul ya ayyuhal kafirun masih benar, la a'budu ma ta'budun masih benar, tapi yang ketiganya wa nahnu na'budu ma ta'budun. Nah, ini fatal ya. Kami akan menyembah apa yang kalian sembah. Nah, ini kan jadi pengaruh minuman khamr ini masih membekas pada saat itu ya, pada Ali bin Abi Thalib, sehingga ngimaminya keliru. Nah, oleh karena itulah ayat ini diturunkan. Kalau mau sholat jangan minum, supaya hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian sadar dengan apa yang kalian baca ya, tidak keliru. Jadi ini betul-betul runtut ya tahapannya. Dalam hal ini, kalau seandainya minuman khamr itu berdampak, saya nggak tahu biasanya sampai berapa jam ya, mungkin 3 jam atau berapa ya. Jadi kalau misalnya dalam 1 hari 1 malam, mungkin mereka kalau tidak mau ada dampaknya pada saat waktu sholat, ya barangkali waktu yang panjang, mungkin antara subuh dan zuhur atau isya sampai subuh misalnya ya. Jadi mungkin 1 hari hanya 2 kali misalnya. Nah itu memang betul-betul tahapan yang runtut ya. Kedua ayat ini mengandung larangan yang jelas, namun baru bersifat sebagian, belum secara umum. Ayat riba ini secara jelas melarang salah satu bentuk riba yang sangat jelek, yaitu riba fahisyah yang berlipat-lipat. Bentuk riba ini adalah yang umum terjadi dalam masa Arab zaman jahiliyah, yaitu riba nasi'ah. Sedangkan ayat khamr menjelaskan larangan menenggak khamr ketika hendak menunaikan sholat. Baru yang keempat, fase yang terakhir, pengharaman yang ada benar-benar pasti dan menyeluruh terhadap semua bentuk riba dan khamr. Adapun riba, Allah melarang semua bentuk kelebihan atau tambahan dari pokok harta yang memberi utang. Di ayat 278 ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Sedangkan dalam masalah khamr, pada fase terakhir Allah memerintahkan untuk menjauhi khamr dalam segala keadaan. Wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Jadi ini final ya. Yang berlaku adalah finalnya ini. Ketika hukum-hukum ini dulu, walaupun fase tasyriknya, pensyariatan, pengharamannya itu bertahap, tetapi yang berlaku adalah yang paling akhir. Huruf alif dan lam di dalam kata riba yang terdapat di dalam potongan ayat wa harrama riba itu adalah alif lam yang menunjukkan lil jinsi, menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah jenis ya, seperti innal insan ya lafi khusr, bermakna inna kulla insan, sesungguhnya semua manusia, setiap manusia. Ini juga sama, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan segala jenis riba. Bukan alif lam yang memiliki fungsi lil ahdi adzimi, bukan yang menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah sesuatu yang diketahui oleh pada masa jahiliyah saja, tapi setelahnya pun segala macam jenis riba itu terhapus ataupun diharamkan. Jadi artinya adalah Allah mengharamkan jenis riba, bukan hanya riba yang telah mereka ketahui, yaitu riba jahiliyah atau riba nasi'ah, tetapi umum mencakup semua jenis riba. Hal ini sama dengan alif lam yang terdapat dalam kata al-bai' wa halallahu al-bai'a, maksudnya adalah Allah memperbolehkan berbagai macam jual beli. Baik, berikutnya Mas adalah dibahas tentang fiqhul hayati awil ahkam ya. Jadi fikih kehidupan atau hukum-hukum dijelaskan, disimpulkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili bahwa pada
pasal ini terkandung penjelasan tentang dua bentuk riba dan sebab diharamkannya riba. Ayat-ayat ini 275 sampai 281 ini mengandung 5 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, diperbolehkannya bisnis dagang. Yang kedua, pengharaman riba dan serangan yang berat terhadap para pemakan riba. Yang ketiga adalah anjuran bersikap sabar dan toleran terhadap orang yang berutang yang belum bisa membayar utangnya dikarenakan baru mengalami kesulitan ekonomi. Yang keempat adalah pahala iman dan amal soleh. Dan yang kelima, perintah bertakwa dan peringatan bahwa dunia akan sirna dan datangnya akhirat. Jadi inilah 5 kandungan yang terdapat di dalam paragraf ini. Kita akan bahas satu persatu tema ini ya. Yang pertama adalah diperbolehkannya bisnis perdagangan. Segala bentuk perdagangan, jadi segala perdagangan ataupun jual beli hukumnya boleh, mubah selama tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh agama. Nanti apa saja kita akan singgung nanti ya. Kita akan bahas singkat. Jual beli atau dagang adalah kepemilikan suatu harta dengan imbalan harta disertai dengan adanya ijab qabul atau serah terima atas dasar saling ridho dari kedua belah pihak. Nah, hukum asal jual beli ini jemaah sekalian tadi sudah disebutkan bahwasanya hukum asalnya itu halal. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Adapun di dalam hadis diceritakan afdalul kasbi amalir rajuli biyadihi. Sebaik-baik penghasilan seseorang adalah kerja seorang laki-laki dengan tangannya. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap perdagangan yang baik itulah merupakan pendapatan yang terbaik. Kemudian keutamaan jual beli banyak sekali. Ini kita ambilkan sebagian di antara sekian banyak dalil bahwasanya fa inna rizqa ishruna baban. Sesungguhnya rezeki itu memiliki 20 pintu. Tis'ah asyara minha litajir, 19 pintu milik pedagang, wababun wahid lissani', dan 1 pintu milik pengrajinnya, produsennya. Jadi ternyata yang banyak diuntungkan di sini adalah distribusinya ya, baik itu distributor ataupun agennya, itulah yang mendapatkan keuntungan. Adapun produsennya, orang yang berkarya dengan tangannya, ini 1 pintu. Nah, Allahu alam ya. Ada memang tinjauan hadis-hadis masalah ini, dikatakan ada yang mengatakan dhaif ya, tapi kalau banyak jalurnya maka dhaif itu bisa menjadi hasan li ghairihi. Allahu alam. At-tajir as-saduq al-amin al-muslim ma'a syuhada yaumil qiyamah. Seorang pedagang yang jujur lagi terpercaya nanti bersama para syuhada pada hari kiamat. Jadi artinya mendapatkan posisi kedudukan yang tinggi pada hari kiamat nanti. Kemudian kita singgung tentang masalah rukun jual beli. Ada 3 akidah ini, yaitu penjual dan pembeli, 2 orang yang transaksi ya, yang akad. Kemudian al-mabi, barang atau objek yang diperjualbelikan, apakah berupa barang fisik ataukah jasa. Kemudian ketiga adalah sifat ijab qabul. Ijab ini adalah pengharusan, qabul adalah penerimaan. Bisa jadi pembeli, bisa dari penjual ya, masing-masing tergantung sifat ataupun tergantung akad kesepakatan bersama. Jadi 2 orang yang akad ini ya masing-masing minimal itu harus sudah mumayyiz. Mumayyiz itu sudah paham ya, anak kecil yang hampir balik, yang sudah bisa disuruh beli sana beli sini ya, sudah mengerti. Nah, mungkin kelas SD lah ya, awal-awal SD itu sudah disebut mumayyiz. Kalau yang masih kecil ya belum sah jual belinya. Dia juga sudah berakal ya, harus berakal. Orang yang majnun, orgil, orang gila nggak sah jual belinya.
ataupun terpaksa juga sama ya. Jadi mirip-mirip seperti taklif di dalam syariat. Barang pun juga sama, itu harus barang yang halal ya, barang yang thayyib, barang yang baik. Tidak boleh memperjualbelikan barang yang najis atau barang yang haram. Kemudian sigotnya juga sama. Nah, inilah yang kita singgung tadi ya, tentang al-muharramat. Jadi secara prinsip yang namanya jual beli ini halal selama tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Apa unsur-unsur yang diharamkan? Itu bisa ditinjau dari sisi zatnya, fisiknya, bisa ditinjau dari sisi motifnya, tujuannya, atau juga bisa ditinjau dari sisi caranya, dan juga bisa dari sisi waktunya. Nah, perdagangan itu bisa dikatakan tidak boleh ataupun muharram, haram kalau dari fisiknya itu sudah haram ya. Misalnya berdagang babi ya, babi ini adalah tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh kita mengkonsumsi babi. Kemudian khamr, tadi sudah kita singgung pengharaman khamr sampai pada batas akhir. Kemudian bangkai, bangkai itu adalah binatang yang mati karena bukan disembelih, tapi mungkin karena ketabrak ataupun karena jatuh dari ketinggian, atau mungkin karena yang lainnya ya. Ini yang perlu kita waspadai. Cara-cara barangkali ya mungkin karena banyak yang disembelih ya. Mungkin ada video atau tayangan yang pernah kita lihat bagaimana cara-cara membuat sosis ya, misalnya, atau cara-cara membuat ayam-ayam crispy tertentu. Nah, itu kalau dalam jumlah produksi yang massal kadang-kadang tidak memperhatikan ya masalah kebaikan atau syar'inya itu ya. Kemudian motifnya itu ihtikar. Ihtikar itu adalah menyimpan ya, seperti sekarang ini ya. Ada baru kemarin lusa itu ada di Sumatera Utara pabrik yang menyimpan 1,1 juta kilogram minyak goreng. Nah, alasannya katanya mau buat goreng mie produksinya. Nah, tapi kalau masyarakat sedang butuh, ini nggak boleh ya ihtikar. Ihtikar itu menyimpan ataupun memendam ya untuk keuntungan pribadinya. Kemudian najas itu adalah combe ya. Jadi ada pedagang yang menyebar anak buahnya seolah-olah menawar dengan harga tinggi, padahal ini untuk eksistensi supaya barangnya laku ya. Misalnya harganya cuma 10.000 awalnya, nah, tapi supaya laku tinggi, nah, yang lain-lain teman-temannya itu menawar dengan 12.000, 15.000 misalnya. Talaqi rukban itu adalah mencegat rombongan. Jadi kalau ada misalnya orang-orang jual kambing dicegat di jalan oleh tengkulaknya, dia nggak tahu harga pasar kambing ini berapa. Nah, maka dia bisa jadi mendapatkan penyesalan, kok nggak dijual di pasar. Kalau di pasar harganya bagus, kalau di jalan harganya pas-pasan oleh pedagang tadi. Kemudian hadir libat itu adalah calo untuk orang pedesaan yang, mohon maaf, misalnya yang lugu-lugu ya, yang tidak punya kemampuan, tidak punya informasi harga tertentu ya. Terus ini hadir orang yang mahir dalam bidang perdagangan. Nah, dia tahu dengan sekian. Nah, ternyata itu justru merugikan kepada orang yang memiliki harta itu. Itu contohnya banyak ya. Kemudian caranya gharar itu adalah mengandung ketidakpastian. Saya pernah diskusi kecil ya dengan salah seorang ustadz kawan saya itu. Ada kebiasaan baik dari seorang kawan juga yang punya warung ya, warung sederhana tapi ramai ya di daerah Malang sini. Setiap hari Jumat itu memberikan kebebasan ya, makan sepuasnya, infak
seikhlasnya. Nah, kurang lebih seperti itulah. Ini ya mungkin dari sisi kita kok bagus ya, gitu ya. Tapi dari sisi tujuan fikih kan akhirnya nggak jelas, nggak ada kesepakatan harga. Kalau dia misalnya bawa 5 orang ya, 5 orang itu kalau dikalkulasi misalnya harganya 100.000 lah satu porsi dengan minumnya 20.000. Tapi karena seikhlasnya, saya ikhlas 50.000 kok. Nah berarti kan seolah-olah pemilik warung kan rugi ya 50.000 kan gitu ya. Jadi inilah yang disebut dengan itu tadi, karena Pak Rolis password. Jadi karena itu tadi ketidakpastian. Nah itu namanya horor ya. Tapi saya diskusi sama kawan, ya memang horor, tapi horor itu ada 2 jenis ya. Ada horor yang besar, ada yang khafif ya, yang ringan. Nah, ini horor yang ringan, jadi makfu lah gitu ya. Jadi horor itu seperti itu. Kita kalau makan di restoran apa harus jelas, harus lihat, ketika lihat menunya harus tahu harganya berapa. Kalau nggak tahu tanya kepada kasirnya. Jangan-jangan kita anggap harganya murah, loh ternyata ketika mau dibayar ke kasir, loh kok mahal. Nah, ini tempatnya di kaki 5 kok harganya bintang 5. Jadi menjadi menyesal. Nah itu berarti dia tidak tahu harga. Artinya unsur tadi, rukun yang ketiga nggak terpenuhi tadi ya. Antarodin dalam hal ijab qabul itu belum ada sejak awal. Nah, jadi ijab qabul itu kan bisa dengan harga label di minimarket itu ijabnya, qabulnya kita menerima, kasir hanya eksekusi saja ya. Kalau jual beli yang dulu kan tawar menawar. Nah, maisir itu adalah seperti perjudian. Kalau perjudian yang gaple ataupun togel-togel jelas ya. Tapi perjudian yang terselubung itu lomba jalan sehat. Nah, maksudnya hati-hati ya kalau panjenengan menjadi panitia Agustusan, maka jangan menarik dari peserta lomba. Walaupun 5.000, 10.000 jangan kalau itu untuk hadiah ya. Itu masuk dalam judi ya. Ya. Kok bisa ya? Bisa ya. Jadi perjudian itu adalah kalau salah satu di antara dua pihak ini mengeluarkan uang yang dia berharap ada pengembalian. Ketika dia tidak dapat, maka dia seolah mendapatkan kerugian. Itu judinya di situ. Kalau mau nyumbang, silakan boleh ya, nyumbang berapapun. Tapi kalau itu dipatok semua peserta membayar sekian, nah itu jangan ya. Nggak nyucuk lah gitu ya, antara berapa sih yang didapat, daripada kan lebih baik mendatangi sponsor-sponsor yang besar untuk hadiah-hadiah itu loh. Jadi kalau dia nyumbang 5.000 dengan harapan supaya dapat kulkas gitu. Nah, jadi itu ya harapannya tidak pada tempatnya. Nah, kalau dia gratis boleh. Kalau gratis berarti dia murni dapat hadiah. Tapi kalau dia bayar berarti dia ada iurannya tadi ya. Kemudian riba, ini dalam pembahasan kita, ghobal itu adalah ada unsur penipuan. Nah, penipuan misalnya gandum, beras, atasnya bagus, bawahnya kok basah. Nah, manipulasi pasar, rekayasa. Kemudian dalam waktunya adalah pada saat sholat Jumat. Inilah semua sekalian tentang masalah al-muharramat dalam hal jual beli. Mudah-mudahan kita bisa berhati-hati ya dalam transaksi ini. Tujuannya baik, tetapi kalau cara-cara yang kita lakukan tidak baik, maka menjadi hukumnya tidak boleh. Allahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf kalau ada kekhilafan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.